Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Nadi SPD, guru di SMAN 1 Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di Universitas Negeri Semarang. Berikut ini video peer teaching saya dengan menyampaikan materi peer teaching dengan judul materi penerapan model pembelajaran PJBL dengan memanfaatkan lirik lagu sebagai tema untuk meningkatkan kreativitas gambar ilustrasi untuk siswa kelas 12 SMAN 1 Candi Mulyo. Baik, untuk menyingkat waktu saya mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seni rupa daring. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Saya akan memberikan materi terkait kendala yang kalian hadapi, yaitu terkait rendahnya eksplorasi ide pada karya poster maupun pada karya ilustrasi. Namun untuk kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi ilustrasi, yaitu dengan tema atau dengan penekanan lirik lagu sebagai temanya. KD yang akan saya berikan yaitu ada KD berkreasi seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media atau teknik. Jadi nanti kalian berkarya menggunakan teknik manual dan juga dikombinasikan menggunakan teknik digital. Karena apa? Dengan digital, dilihat dari kemarin karya-karya kalian banyak yang tidak selesai di pewarnaan. Jadi Bapak mengambil solusi bagaimana kalian bisa menyelesaikan dengan media yang dekat dengan kalian, yang udah kalian terbiasa, yaitu saya memilih menggunakan digital, yaitu menggunakan Android ya. Nanti bisa diinstal. Untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana prosedur dalam pencarian ide atau menerjemahkan lirik-lirik lagu itu dalam bentuk visual. Setelah itu nanti kalian akan mempraktekkan atau membuat sketsa dasarnya dulu atau perancangan gambarnya menggunakan pensil dan kertas. Oke, semua sudah membawa pensil dan kertas? Sudah menyiapkan? Sudah, Pak. Ya, baik. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mengidentifikasi, kalian mampu mengidentifikasi konsep dalam suatu gejala gambar ilustrasi. Yang kedua, kalian mampu memilih atau menentukan ide pada karya ilustrasi berdasarkan tema lirik lagu. Baik ya anak-anak ya. Materinya ilustrasi. Ilustrasi itu ketika kita membaca sebuah majalah, ada gambar-gambar yang menarik perhatian kita dan membuat kita tertarik membaca dan mempelajari isi majalah tersebut. Yang kedua, jika kita membaca buku teks anatomi manusia seperti di pelajaran biologi, kita akan kesulitan mempelajari kecuali didukung dengan gambar anggota badan atau tengkorak tubuh manusia. Yang ketiga, ilustrasi itu jika kita membaca koran tentang bencana di suatu tempat. Alangkah baiknya jika memiliki gambar untuk membantu tulisan lebih komunikatif. Bisa dibayangkan ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Nah, pernah melihat ilustrasi di mana ya? Coba ada yang bisa menjawab? Di buku, Pak. Di buku apa? Buku seni budaya.
di buku seni budaya, mungkin di tempat-tempat lain di luar sekolah, barangkali Bu Nur Setiani, di mana Mbak Nur Setiani? Di gimana ya Pak? Ilustrasi di Di mana? jalan Baleho. Ya, di jalan, di media apa ya kira-kira Mbak ya? Baleho, apa namanya itu bener apa Baliho, enggak Pak? ya, karena ada baliho juga ada ilustrasinya ya. Ye. Terus apalagi? Coba Mas Miftahul Ulum, pernah melihat ilustrasi di mana, Mas? Di majalah, Pak. Banyak di majalah ya, Di majalah Bobo itu, di cerpennya. di cerpen. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, coba Bapak akan memberikan pertanyaan. Mas Sigit mana, Mas Sigit? Coba Mas, apa perbedaan gambar ilustrasi dengan gambar lain? Ya ada Pak, gambar ilustrasi itu gambarnya itu ada kegiatannya, maksudnya ada ceritanya begitu Pak. Kalau gambar yang lain itu kayak hanya pose begitu, tidak ada ceritanya begitu. Nampaknya begitu. Ya, baik. Bisa jadi seperti itu. Intinya gambar ilustrasi itu adalah difungsikan memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita atau suatu pesan. Bisa jadi sebagai nilai tambah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah sebuah cerita atau pesan. Bisa jadi juga ilustrasi itu bukan berupa gambar ya, tapi bisa berupa foto, bisa berupa video, dan media-media yang lebih luas lagi. Bapak punya seorang saudara atau teman pelukis, jadi lukisannya ternyata diminati oleh cover ilustrasi buku. Jadi gambar lukisan itu dijadikan cover ilustrasi buku. Berarti tekniknya difoto, terus dijadikan, dimasukkan ke suatu aplikasi, terus diterapkan pada cover. Jadi enggak cuma gambar tangan biasa, mungkin digital juga bisa, lukisan juga bisa, gambar foto juga bisa. Jadi artian ilustrasi itu juga luas ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi yang digambar manual menggunakan tangan, dan medianya berupa drawing pen, dan sketsanya nanti berupa pensil dan kertas. Oke, untuk yang baik, untuk yang kedua, pertanyaan untuk Bu Nuris. Coba Bu Nuris mana? Untuk Mbak Nuris. Saya Pak. Apa yang dimaksud aspek ideoplastis pada karya ilustrasi? Apa ya Pak? Mungkin kalau ide itu seperti konsep, tema yang bersifat masih abstrak, masih ada dalam pemikiran Pak, mungkin ya. Ya, ya, bisa, betul. Jadi dalam ilustrasi ada dua aspek. Pertama aspek ideoplastis, dan yang kedua visioplastis. Ideoplastis itu masih berupa abstrak ya Mbak Nuris ya. Terus yang kedua itu visioplastis, berarti bisa dilihat diantaranya mengenai garis, warna, bentuk, gelap terang, prinsip-prinsip yang mendukung. Jadi bisa dinikmati oleh mata kita. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan beberapa prosedur menerjemahkan ilustrasi dari lirik lagu ke visual. Sudah tampak anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Pak. Baik, langsung saja ya. Materi kita hari ini adalah menggambar ilustrasi dengan tema lirik lagu. Baik, langsung saja ke prosedur berkaryanya. Kali ini, maaf sebentar.
Baik, kali ini Bapak menggunakan acuan dari karya Randy Nur Avianto. Mas Randy ini merupakan ilustrator digital. Sebetulnya nggak ada acuan baku untuk merumuskan atau mengubah, menginterpretasikan lirik ke dalam bentuk visual, tapi Bapak memilihkan ini dengan kemungkinan mudah dipahami oleh khalayak atau untuk kepentingan pendidikan. Jadi tipsnya seperti ini, kalian bisa amati. Pertama, pemahaman terhadap lirik. Baik, bisa kalian cermati sebentar ya. Ini liriknya berjudul Goose Kid Go Green. Sudah? Oke, dari judul lirik lagu ini, coba kalian temukan kata kuncinya. Kata kuncinya minimal 3. Berarti kalau lebih dari 3 boleh sekali. Semakin banyak nanti berarti semakin kreativitas kalian semakin baik. Contoh yang di sini Mas Randy mengambil berapa ini? 1, 2, 3 ya, ada Goose Kid Go Green. Di sini diambil. Ada selamatkan bumi. Aku dan kamu perbaiki semua dan hijaukan teknologi. Baik, setelah kata kunci diperoleh, lanjut untuk menginterpretasikan berarti kita mengartikan dengan makna yang sebenarnya, boleh bisa dengan makna yang konotatif kiasan. Coba kita amati ya dari kata-kata Goose Kid Go Green ini. Diartikan sebagai berskateboard, kita melakukan penghijauan bumi dan mengurangi populasi kendaraan bermotor. Dalam ilustrasi diinterpretasikan maskot utama sedang bermain skateboard. Yang kedua, bergerak selamatkan bumi diinterpretasikan sebagai maskot utama sedang menjalani aktivitas berkebun dalam rangka penghijauan bumi. Ketiga, aku dan kamu perbaiki semua diinterpretasikan dengan Erik yang sedang memegang water can dan tas berisi bibit tanaman untuk berkebun. Dengan berkebun berarti sudah membantu menyelamatkan bumi. Maskot pendukung digambarkan dengan lebah karena dengan penghijauan berarti telah menyelamatkan habitat mereka. Yang keempat, terakhir ini, hijaukan teknologi diinterpretasikan pada visualisasi dedaunan di layout ilustrasi juga pada warna ilustrasi yang dominan hijau. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil dari ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Oh ya, Pak Faisal kelupaan. Tadi ada dari interpretasi 4 kata ini dijadikan ide awal lagi. Contohnya menjadi sebagai berikut. Ide awalnya berarti Erik ditokohkan sebagai pemuda yang peduli dengan kondisi bumi yang rusak karena global warming. Dengan hobi skateboardnya, Erik menyerukan semangat Go Green, menanam pohon, menghijaukan, dan menyelamatkan bumi. Dan figur 2 dan 3 ditokohkan sebagai lebah yang merasa gembira melihat usaha manusia menyelamatkan habitat mereka. Baik, bisa diamati ya. Setelah ini Bapak akan membuka sebuah pertanyaan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian pada materi ini, pada tayangan PowerPoint ini. Baik, coba Mbak Rizka mana? Ya, Pak. Ada pertanyaan untuk kasus ini? Mau tanya, Pak, bagaimana menentukan visualisasi berkaitan dengan beberapa kata kunci yang tadi itu, Pak? Baik, coba kita pahami lagi ya. Oke, kita pahami yang ada gambarnya aja. Dari nomor 1 ini ada Goose Kid Go Green, berarti dengan berskateboard kita melakukan penghijauan bumi dan
mengurangi populasi kendaraan bermotor. Berarti kan digambarkan dengan aktivitasnya manusia. Jadi bisa digambarkan dengan aktivitas ya. Coba kita lihat ke poin yang 2. Yang kedua ini bergerak selamatkan bumi, diinterpretasikan maskot sedang menjalani aktivitas berkebun. Sama, berarti ini visualisasinya adalah aktivitas manusianya, yaitu dengan memegang water torrent ya, ini ya. Yang ketiga, aku dan kamu memperbaiki semua diinterpretasikan dengan Erik sedang memegang water can dan tas berisi bibit. Baik, ini berarti berisi bibit ini menggambarkan memperbaiki semua, jadi usaha untuk memperbaiki, jadi ada solusinya di sini. Yang keempat, hijaukan teknologi berarti semua berwarna hijau. Berarti dalam penggambaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa ilustrasi itu bisa divisualisasikan dengan tema atau visualisasi aktivitas manusia, kegiatan manusia, dari benda juga bisa, tanaman juga bisa ya. Berarti itu termasuk visualisasikan suasana. Jadi yang di sini hijau ini adalah memvisualisasikan suasananya dibikin hijau. Coba kita cari lagi beberapa alternatif. Baik, ini dengan judul yang berbeda. Coba kita telusuri lagi ya. Ada apa saja yang bisa divisualisasikan selain aktivitas manusia, benda yang dipakai, suasana. Coba dicermati dulu untuk judul dan lirik lagunya. Baik, sudah? Oke, baik. Keyword atau kata kuncinya dipilih dari kata-kata pesawat. Ada bulan, jagat raya di sini, berlibur, angkasa, dan senang. Lanjut diinterpretasikan, langsung saja ke visualisasi ya. Dari keempat keyword atau kata kunci diolah lagi menjadi ide awal atau gagasan yang baru. Maskot ditokohkan sebagai astronot yang berlibur ke bulan dengan menggunakan roket. Dalam perjalanan dari bumi menuju bulan, maskot melakukan beberapa aktivitas menyenangkan. Di antaranya ada figur yang sedang melihat bintang dengan teropong, yang seakan-akan sedang memancing bintang, dan figur yang lain sebagai kapten pesawat. Oke, untuk poin yang pertama, pesawat diinterpretasikan sebagai roket, seperti ikan hiu sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan yang akan membawa mereka sampai ke bulan. Jadi yang pertama ini visualisasi berupa benda pesawat yang dikombinasikan atau dimodifikasi dengan objek ikan hiu. Jadi ada aktivitas manusia, ada benda, ada suasana. Terus yang sini lebih unik lagi, ada pemodifikasi atau mengombinasi dua wujud. Baik, yang kedua, jagat raya diinterpretasikan dengan ruang angkasa, bintang, dan bumi. Maka di sini background-nya jelas ya, background di luar angkasa ada bumi, ada bulan, dan bintang-bintang. Untuk poin 3, berlibur identik dengan keadaan yang santai, tenang, refreshing, diinterpretasikan dengan salah satu maskot yang sedang memancing. Oke, berlibur diinterpretasikan sebagai maskot yang sedang memancing. Berarti aktivitas lagi ya di sini ya, ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Berlibur, mancing. Terus untuk yang keempat ini, senang ketika berlibur diinterpretasikan melalui raut wajah yang gembira. Oke, senang ini diinterpretasikan dengan raut wajah, berarti bisa ekspresi, bisa divisualisasikan menjadi dengan suasana, bisa divisualisasikan dengan alam benda juga bisa. Baik, ada pertanyaan lagi barangkali untuk Mas Bogi? Barangkali yang lain? Saya Pak, tanya Pak. Ya.
tahapan apa yang diperlukan untuk memvisualisasikan lirik lagu ya, Pak? Baik, kita tarik mundur lagi ya. Kan di sini tadi ada pemahaman lirik lagu. Sebetulnya juga nggak harus lirik lagu, nanti kalau kalian udah bisa bereksperimen melalui barangkali artikel atau karya sastra, video juga bisa, atau gambar-gambar yang lain, ya. Di sini adalah memahami dalam pemahaman. Jadi Bapak memilih lirik lagu karena kita tahu ya bangsa Indonesia itu minim dengan literasi. Jadi terlihat dari kalian yang juga saya barangkali juga iya literasinya masih rendah. Jadi hal yang dekat dengan kalian Bapak rasa itu adalah mengenai mendengarkan lagu, dan lagu itu ada liriknya. Dan lirik itu bisa kalian pahami dengan nada-nada, dengan suasana ada dengan nada-nada itu ya. Baik, setelah memahami, berarti yang kedua adalah menarik kata kunci. Jadi dari sini enggak semua harus kalian ambil, cari beberapa. Tadi Bapak menginstruksikan untuk 3 kata kunci aja minimal. Kalau bisa lebih baik. Dari kata kunci ini, terus yang keempat adalah proses interpretasi, yaitu boleh dengan makna yang sesungguhnya, bisa dengan makna yang konotatif, makna yang tidak sebenarnya. Setelah itu, setelah mendapatkan 4 atau 3 dari kata kunci, susunlah menjadi ide yang baru. Ide yang awal ini untuk sebagai imajinasi, ya. Ketika kalian udah mengungkapkan sebuah konsep, berarti kan kalian biasanya udah punya bayangan, wah ini gambarnya bagusnya ini nih, gambarnya bagusnya yang itu, terus ngambilnya gimana. Nah, permasalahannya untuk referensi nanti kalian bisa menggunakan pengamatan langsung, bisa difoto, objeknya bisa dalam pengamatan dari foto atau gambar di internet. Baik, untuk pembelajaran kita atau tugas hari ini, cobalah kalian menemukan ide pada lirik lagu yang berjudul Desaku. Ada yang belum pernah mendengarnya lagu dengan judul Desaku? Coba Bapak tayangkan sebentar ya, ini cuma 1 menit. Ini titik bertuju untuk keluarga di Kalimantan. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Entah ayah dan bunda dan Cukup? Baik, maaf. Cukup anak-anak, untuk selanjutnya silakan membentuk kelompok kerja. Ini kan ada 9 ya. Dari 9 ini dibagi 3-3 aja. Dari urut absen 1, 3, 4 ke 6, 7 ke 9. Itu setuju ya? Dan diprioritaskan pembagian kelompoknya atau tugasnya. Barangkali ada yang bisa pandai menggunakan interpretasi, yang kedua pinter gambarnya, yang ketiga nanti proses ke digital yang telaten dengan gambar digital siapa. Mungkin pembagian kerjanya seperti itu.
semua proses nanti akan dilakukan secara daring anak-anak. Jadi harus selesai hari ini untuk tahap pertamanya. Nanti untuk pertemuan, oh ya Bapak tadi lupa ya untuk menyampaikan pertemuan keduanya. Untuk pertemuan keduanya nanti kalian proses menggambarnya. Jadi bagaimana tekniknya biar bisa kita lanjutkan ke digitalisasi menggunakan apa, itu kita bahas di pertemuan yang kedua. Untuk yang pertemuan pertama ini kita fokus ke pencarian ide dan membuat sketsa. Nanti setelah kalian mengerjakan berdiskusi dengan kelompok dan dipresentasikan sama-sama Bapak, nanti Bapak akan mensimulasikan menggambarnya prinsipnya bagaimana. Baik, paham ya? Oke. Baik, untuk waktunya kita tentukan 60 menit cukup. Gimana Mas Sigit? 60 menit cukup untuk mencari ide dan menggambar perancangan sketsanya? Siap, Pak. Cukup. Cukup ya. Cukup. Cukup Pak, Baik, nambahnya. untuk LKPD-nya Bapak kirim ke grup WA dan nanti ini juga saya tampilkan di sini. Saya kasih waktu 60 menit itu. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, boleh Mas Bogi. Untuk tahapan yang diperlukan memvisualisasikan lirik lagu itu gimana ya, Pak? Nah, tadi kan sudah Mas, tadi belum enggak mendengarkan ya. Apa tadi belum jelas? Tadi sinyalnya putus-putus, Pak. Oh ya. Maaf. Apa diulang nanti kalau kita diulang kehabisan waktu. Oh ya udah, besok nggak apa-apa, Pak. Kita aja ya. Ya. Untuk Mas Bogi nanti saya jelaskan sedikit aja. Jadi nanti tahap pertama tadi adalah pemahaman terhadap lirik ya Mas Bogi. Yang kedua, Ya, Pak. memilih atau menentukan kata kunci, keyword. Boleh 3, boleh lebih dari 3. Silahkan. Setelah itu proses interpretasi, jadi diartikan dari 3 kata kunci itu diartikan makna denotatifnya atau makna konotatifnya, boleh. Setelah itu adalah merancang dari 4 kata itu dibikin ide awal, ide baru lagi, ya biar bisa berangkai ini ceritanya bagaimana. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Siap. Oke. Untuk LKPD-nya ini, dan saya sudah share di grup WA, Mas Mbak. Untuk tahap ini saya kasih waktu 15 menit, 20 menit cukup? Cukup, Pak. Oh. Baik, selesai ya. Selanjutnya silakan dipresentasikan hasil temuan kalian. Nanti Pak Faisal juga sambil simulasikan bagaimana prinsip-prinsipnya untuk membuat. Pak Faisal izin share 2 device ya. Baik, coba untuk Mbak Nur Setia, dapat apa Mbak dari interpretasi itu Mbak? Yang dipilih kata kuncinya apa yang dilirik Desaku itu? Mbak Nur Setia, kelompoknya barangkali ada yang mau menambahkan?
Yang lain, Mbak Tri, dapat apa Mbak? Udah menemukan apa? Dapat permai, Pak. Permai, oke. Ya. Ini diinterpretasikan nggak Mbak? Iya, diinterpretasikan dengan adanya berbagai keindahan alam, Pak, seperti pohon dan gunung. Baik, bentar ya, device-nya yang satu belum nyangkut. Maaf, ternyata ada kesalahan. Pak Faisal nggak bisa share device yang satunya. Barangkali tak coba satu kali lagi ya. Ya, tidak bisa. Baik, ternyata tidak bisa. Harusnya Pak Faisal bisa mempresentasikan atau mensimulasikan dari hasil yang kalian temukan. Ya, di sini nggak bisa share screen. Mungkin kendala jaringan. Baik, siapa lagi yang sudah mendapatkan temuannya dari lirik lagu itu? Baik, Mas Wiki. Sesuai tema lagunya Pak, desa dipresentasikan dengan mungkin rumah joglo itu yang menggambarkan suasana desa ya. Iya. Baik, jadi kita sudah menemukan tiga dari tadi Bu Nur Setia. Bu Nur Setia tadi, oke, Bu Nur Setia. Mbak Nur Setia. Pendapatnya apa Mbak? Iya Pak. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Barangkali yang lain? Baik, tadi kan Mas Vicky dapat rumah di desa disimbolkan, digambarkan dengan rumah. Terus yang Bu Tri Lestari, yang Mbak Tri Lestari apa tadi? Permai. Permai, Pak. Itu digambarkan dengan apa tadi Mbak? Alam seperti Ya, pohon, sungai sama gunung. Ini tak tambahkan Pak Faisal aja ya. Pak Faisal di sini menambahkan mengenai kata-kata yang tak mudah kulupakan. Jadi yang tak mudah dilupakan dalam desa, dalam suasana desa itu sepertinya permainan. Dari dulu itu ada permainan egrang. Nah, permainan egrang itu ternyata lebih membekas karena keseruan itu yang nggak mungkin dilupakan. Oke, kita akan membuat ide awalnya dari 3 kata itu. Ada kata-kata tak mudah dilupakan, permai, dan desa. Oke, di desa yang banyak pohon, tentunya permai, ada pemandangan sungai, ada gunung, di situ ada anak-anak bermain egrang dengan keseruan. Oke, ide awalnya mungkin seperti itu. Jadi ada penggambaran sebuah rumah yang ada pemandangan pohon, kelapa 2 di kanan kirinya, ada sungainya, di belakangnya ada pemandangan gunung, terus di tengahnya ada anak yang bermain. Mungkin kita bisa menggunakan komposisi-komposisi, bisa center, point of interest, atau balance, kanan kiri sama wujudnya, atau asimetri. Yang satu mungkin kanan itu orangnya dibikin besar, yang sebelah kiri gambar media gambar itu dibikin rumah yang mengecil karena dia tampak jauh. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya. Nah, maaf Pak Faisal nggak bisa mensimulasikan, ternyata terkendala jaringan atau device-nya nggak bisa connect. Baik, untuk pembelajaran hari ini, berarti kalian langsung sketch ya. Oke, untuk sketsa tadi kan udah kita sepakati 60 menit. Kita udah berjalan selama tadi berapa? 20 menit. 20 menit masih sisa 40 menit.
Untuk yang 40 menit ini silahkan kalian cari referensi gambarnya. Sesuaikan dengan apa yang kalian sudah temukan di interpretasi itu. Bisa dengan temuan langsung memfoto sekitar rumah, bisa dengan menjelajahi internet juga bisa. Silahkan, saya kasih waktu, berarti sisanya ada 40 menit. Oh, enggak bisa ya. Baik, selesai anak-anak? Selesai ya? Oke, ada yang Selesai, Pak. kan ada yang ditunjukkan barangkali Mas Sigit gimana? Kelompoknya dapat kata kunci apa tadi Mas Sigit? Sama Pak Vicky, desa. Desa, terus apa lagi tadi? Ada permai tadi, permai. Permai, itu kan punya Pak Faisal tadi. Yang punya kamu, yang punya ya. Desa. Punya Pak Vicky. Punya Vicky. Baik, siapa lagi yang mau menunjukkan gambarnya? Sketsanya? Ya. Baik, berarti nanti langsung dilanjutkan minggu depan ya. Untuk hari ini berarti kita refleksi bagaimana pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini menyenangkan, mudah dipahami. Iya Pak, mudah Pak. Iya Pak, mudah. Makin paham ya. Iya. Barangkali besok Pak Faisal juga akan mensimulasikan terkait yang tadi kendala jaringan, ya bisa disimulasikan, berarti diganti besok. Yang penting besok persiapkan peralatan seperti yang tadi kan udah kertas sama pensil ya, medianya besok menggunakan drawing pen. Oh, drawing pen gitu. Dengan pena, selanjutnya difoto, habis difoto nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Ibis Paint. Baik, kesimpulan hari ini yang bisa kita sampaikan atau bisa kita dapatkan, kalian dapat menemukan atau mengidentifikasi gejala yang ada di gambar ilustrasi, apalagi menentukan keyword, terus mampu menginterpretasikan. Selanjutnya, kalian mampu mencari gagasan baru dan menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan gagasan kalian. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak Pak. Saya. Baik, kiranya saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih partisipasinya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, masih bergabung Pak Adi? Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Pak Adi. Bapak Ibu, di tempat saya ini hujan deras sekali kebetulan. Di Bapak Ibu hujan tidak? Sini mendung gelap sekali Pak, tiba-tiba. Hujan deras Pak. Hujan Pak. Ya, ini deras sekali di Semarang ini. Pak Ade masih bergabung Pak Ade? Halo. Kayaknya nggak ada ya Pak. Tidak ada gitu. Baik Pak Faisal. Bapak hati-hati menggunakan kata ideoplastis dan fisioplastis yang Bapak sampaikan tadi dalam konteks yang tidak tepat, Pak. Jadi videoplastis dan fisioplastis itu adalah cara pandang terhadap keindahan. Mana Pak Faisal? Masih? Halo Pak Faisal. Ya, di sini Pak. Ya, Bapak tadi menyampaikan dalam konteks ideoplastis dan fisioplastis itu apa Pak tadi Pak? Aspeknya Pak, yang ada di dalamnya ilustrasi itu juga ada
konsepnya, ada idenya, dan juga ada wujud visualnya, Pak. Oh Seperti ya, itu. jadi yang betul ideoplastis dan visioplastis itu adalah cara pandang terhadap keindahan. Nah, kalau orang Barat memandang keindahan itu secara visioplastis, bagaimana mata melihat, ya. Jadi kalau menggambarkan laki-laki perkasa itu ya kayak Samson, kayak Hercules, kayak Rambo, Arnold, itu ya itu laki-laki perkasa. Orang Jawa, seni Timur, seni Nusantara, seni Jawa itu lebih bersifat ideoplastis. Artinya keindahan itu didasarkan pada ideanya, pada gagasannya. Orang Jawa memandang lelananging jagat itu tidak seperti Hercules, tapi disimbolkan menjadi Arjuna, yang hidungnya tipis, badannya kecil, nggak pakai baju, matanya sipit, itu dianggap sebagai lelananging jagat. Satu kotak wayang yang paling hebat itu Arjuna itu. Jadi cara memandang kejantanan itu digambarkan tidak seperti mata melihat, tetapi seperti apa yang digagas, disimbolkan, Pak ya. Jadi kalau Dewa Maha Tahu itu simbolnya diberi urna. Urna itu apa? Mata ketiga, ya. Jadi fungsi bulatan yang ada di antara dua mata itu dipakai sebagai simbol bahwa tokoh itu Maha Tahu itu, Maha Tahu. Nah, dengan begitu harus sangat dipahami bahwa konteks ideoplastis dan visioplastis itu adalah perbedaan cara pandang terhadap keindahan. Ya. Jadi dalam konteks yang Bapak sampaikan tadi agak kurang tepat, Pak Faisal ya. Iya, ya Pak. Lalu mana interpretasi? Interpretasi itu menafsir, Pak. Bukan mengartikan, tapi menafsirkan ya, menginterpretasi. Itu menafsirkan. Lalu apa tadi ya? Nah, kaitannya dengan apa yang Bapak lakukan menurut saya adalah langkah yang baik, langkah yang cukup baik. Bagaimana menafsirkan lagu untuk dapat dialihkan menjadi bentuk visual dengan cara-cara yang Bapak tadi lakukan, itu menurut saya cukup baik. Hanya yang perlu diingat bahwa menafsirkan sebuah karya sastra, menafsirkan sebuah karya seni, itu mesti kadang kita harus menggunakan metafora. Metafora itu artinya simbol. Satu contoh, kalau teksnya menembus bintang, itu secara denotatif kita susah menggambarnya. Menembus bintang, wisata ke bulan, pergi ke bulan gitu ya. Pergi ke bulan tidak harus digambarkan dengan astronot, baju luar angkasa, bisa saja itu menjadi satu metafora, kita pergi pada sesuatu yang jauh, yang indah. Lalu orangnya bisa pakai celana jeans, sandal jepit gitu ya, dalam suasana yang girang, ceria, akan berhadapan dengan sesuatu yang diobsesikan, yang indah gitu. Jadi bulan tidak harus diterjemahkan secara denotatif, tetapi konotatif ya. Jadi kalau menembus matahari denotatif sulit sekali untuk digambarkan. Tapi matahari bisa digambarkan menjadi sesuatu yang menghangatkan, sesuatu yang diharapkan, yang dicita-citakan, suasana yang penuh kehangatan dan lain sebagainya. Itu artinya metafora atau makna konotatif yang bisa dihadirkan secara simbolik menggunakan bentuk-bentuk visual ya. Jadi ada multi interpretasi terhadap makna sebuah teks, multi interpretasi makna dari sebuah karya seni, Pak ya. Jadi itu barangkali perlu mendapatkan penekanan. Jadi satu karya lirik lagu diterjemahkan oleh 40 siswa dimungkinkan akan terjadi 40 kemungkinan karena interpretasi yang saling berbeda tadi. Jadi ketika kita menggiring, jangan digiring pada persoalan bentuk, ya, bentuk visualnya jangan digiring,
tetapi menggiringnya dalam simbol-simbol metafora, ya, konotatifnya saja, ya. Jadi persoalan bentuk itu urusan ada di mereka. Itu Pak Faisal, saya sangat menghargai upaya Bapak bagaimana menerjemahkan teks untuk menjadi bentuk visual itu, ya. Mudah-mudahan hanya persoalan efektivitas waktunya tolong diperhatikan, dan Bapak berjanji akan melakukan demo. Saya tunggu-tunggu, kenapa tidak? Nggak bisa Pak, nggak connect device-nya Pak. Bukankah itu akan menjadi satu solusi dalam rangka mengatasi masalah? Kuncinya adalah pada upaya guru melakukan demo. Kenapa tidak dilakukan? Nggak bisa connect Pak tadi. Tidak bisa connect. Iya, jaringannya nggak bisa. Nah, solusinya apa Bapak Ibu ketika guru sudah menjanjikan akan demo, menggambar, ketika file yang disiapkan itu tidak bisa connect, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk semua? Bu Mega, apa yang bisa dilakukan Bu Mega? Mencarikan video yang lain, Pak, yang di YouTube mungkin. Mendemonstrasikan langsung. Mengambilkan gambar yang sudah jadi, kemudian dipandu gitu Pak. Boleh. Bisa menggunakan kertas. Disiapkan kertas di meja itu, Bapak demo, kemudian ditunjukkan. Ya, itu paling tidak meminimalisir lah kekecewaan siswa. Karena ketika guru sudah janji akan demo, ditunggu-tunggu, lalu wah ini terjadi koneksinya nggak bagus, oh ini filenya sudah dibuka, ini alasan apa ketidakbisaan, itu kan agak nggak jelas kan. Jadi harus ada solusi Pak Faisal ya. Dan Bapak Ibu juga demikian yang lain ketika sudah akan menyiapkan sesuatu dan ketika diprediksi akan terjadi satu hambatan, satu halangan, begitu harus ada desain B-nya, solusinya apa ya. Sebagai satu penggantinya itu harus dipikirkan itu. Jadi ada solusi A, ada solusi B ya, yang sudah harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Faisal. Ya, Pak Ade Pak, sudah bergabungkah dengan kami? Belum ada ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 16 kurang 4 menit ya. Baru 3 orang, masih 4 orang lagi. Kita kompromikan, kita butuh sholat asar ya, dan kondisi sangat tidak memungkinkan karena hujan deras di kami dan mungkin juga di Bapak Ibu. Kita lanjutkan nanti pukul 18.30 ya, Bapak Ibu ya. Pak Sigit bagaimana? Oke, Pak. Oke, Pak. Harus di sekolah. Ribon. Siap, Pak. Oke. Pak Sigit. Oke, Pak. Kalau Oke, Pak. kalau Pak Sigit terkendala oleh WiFi, saya berikan kesempatan satu lagi Bapak Ibu ya, Pak Sigit ya, kita beri kemudahan karena kalau pulang nanti daripada terkendala oleh